Oke, kita bahas sesuatu yang penting banget nih. Kalau kamu anak muda, entah itu masih dapat uang saku atau baru banget mulai kerja, dan suka bingung, ini duit kok kayaknya ngilang terus ya? Nah, pembahasan kali ini pas banget buat kamu. Kita akan bongkar sebuah kerangka finansial yang bisa mengubah total cara kamu mandang uang. Pernah nggak sih ngerasa gini? Baru aja dapat duit, entah itu gaji pertama atau uang jajan mingguan, tahu-tahu udah lenyap aja gitu. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ini masalah yang super umum dan dalam beberapa menit ke depan kita bakal bongkar bareng-bareng. Kenapa bisa begitu dan yang paling penting solusinya gimana? Nah, ini dia nih peta jalan kita buat hari ini. Kita mulai dari yang paling fundamental dulu, pola pikir. Terus kita lanjut ke investasi terbaik yang bisa kamu lakuin, yaitu ke diri sendiri. Abis itu kita belajar seni mengatur uang, kenalan sama musuh tersembunyi yang namanya latte factor. Dan terakhir, kita taklukkan penghalang terbesar yaitu gengsi. Oke, kita masuk bagian 1. Pola pikir. Serius deh, sebelum kita ngomongin angka-angka, kita harus benerin dulu cara kita mikir soal duit. Ini fondasinya. Kalau langkah pertama ini aja udah salah, sisanya bakal percuma. Ini dia poin kuncinya. Banyak orang mikir tujuannya itu ngumpulin duit sebanyak-banyaknya kan? Ternyata salah besar. Uang itu bukan garis finish, tapi cuma alat. Garis finish yang sebenarnya itu adalah saat uang kamu mulai kerja lebih keras daripada kamu, ngasilin duit bahkan pas kamu lagi tidur. Nah, itu baru namanya kebebasan finansial. Lanjut ke bagian 2, investasi terbaik ke diri sendiri. Terus, gimana caranya biar duit itu kerja buat kita? Jawabannya ya investasi. Tapi tunggu dulu, lupain deh soal saham atau kripto buat sekarang. Ada investasi yang jauh lebih powerful. Apalagi pas modal kamu lagi tipis atau bahkan nol. Coba deh kita bandingin ya. Di satu sisi ada aset finansial kayak saham atau kripto. Ini tuh permainannya orang yang udah punya modal. Makin gede modalnya, makin gede untungnya. Nah, di sisi lain ada investasi ke diri sendiri. Skill. Dengan skill, kamu bisa nyiptain sumber duit baru dari nol. Ini bener-bener game changer kalau kamu mulainya dari nol. Biar lebih kebayang, kita hitung-hitungan dikit yuk. Katakanlah kamu investasi 1 juta rupiah, terus dapat untung 8% setahun, itu udah hebat banget loh. Tapi hasilnya berapa? Cuma 80.000 rupiah. Apakah hidupmu langsung berubah? Ya enggak kan? Makanya di tahap awal ini, fokusmu harusnya bukan muterin duit kecil, tapi nambah skill buat ngasilin duit yang lebih banyak. Bagian 3, seni mengatur uang. Oke, kita butuh duit buat investasi ke diri sendiri. Tapi, duitnya dari mana? Nah, disinilah kita bakal belajar cara nyiptain bahan bakar buat mesin pertumbuhan finansial kita. Konsepnya cuma satu, tapi ini, wah, super kuat. Surplus cash flow. Artinya simpel aja, pemasukan kamu harus lebih besar dari pengeluaran kamu. Titik. Uang sisa inilah yang jadi amunisi kamu buat beli buku, ikut kursus, atau ningkatin skill buat masa depan. Terus gimana caranya? Gini, ada 2 skenario utama. Kalau kamu udah kerja, tapi gaji masih kecil, katakanlah 2 juta, mau nggak mau, satu-satunya cara ya pangkas gaya hidup abis-abisan. Tapi kalau kamu masih dapat uang jajan, posisi kamu jauh lebih enak. Kamu belum punya tanggungan. Tiap dapat uang saku, langsung aja amankan 30-40%-nya buat investasi ke otak kamu. Bagian 4. Musuh bernama latte factor. Seringkali, yang bikin dompet kita bocor itu bukan pengeluaran gede loh, tapi ada pembunuh senyap yang gak kelihatan. Yuk kita kenalan sama musuh utama kamu ini. Istilah ini dipopulerkan sama penulis David Bash. Coba dibayangin pipa bocor. Setetes doang kan nggak ngaruh ya. Tapi kalau dibiarin terus-terusan, wih bisa bikin rumahmu kebanjiran. Nah, itulah latte factor. Pengeluaran-pengeluaran kecil harian yang diam-diam ngegrogotin dompet kamu. Kita lihat hitungannya ya, biar nampol. Dimulai dari yang sepele. Segelas kopi kekinian, 30.000 rupiah. Kelihatannya kecil banget kan? Cuma pengeluaran iseng buat nemenin kerja. Tapi coba deh dikaliin 30 hari. Tiba-tiba pengeluaran iseng itu jadi 900.000 rupiah. Wah, tunggu dulu. Ini kan hampir setengah gaji contoh kita tadi. Cuma buat kopi doang. Dan puncaknya. Nih, siap-siap kaget. Dalam setahun itu jadi 10,8 juta rupiah. Gila kan? Duit segitu bisa buat beli puluhan buku bagus, ikut beberapa kursus online premium, atau bahkan jadi model awal usaha kecil-kecilan. Semuanya lenyap cuma gara-gara segelas kopi tiap hari. Terus gimana dong cara ngelawannya? Jawabannya emang kedengeran ngebosanin, tapi ini satu-satunya cara. Lacak semua pengeluaranmu.
Mau pakai aplikasi canggih, Google Sheet, atau bahkan buku tulis biasa, nggak masalah sama sekali. Alatnya nggak penting. Yang paling penting itu kebiasaannya, yaitu sadar kemana perginya setiap rupiah yang kamu punya. Oke, kita masuk ke bagian terakhir, dan ini mungkin yang paling berat. Kita udah punya mindset, strategi, taktik, tapi semua itu bisa mental kalau kita nggak bisa ngalahin musuh yang ada di dalam kepala kita sendiri. Coba jujur deh, apa sih musuh terbesar anak muda? Gengsi. Takut kelihatan kere kalau harus hemat, malu mulai usaha kecil-kecilan karena takut diejek kalau gagal. Padahal, ingat deh, orang-orang yang kamu pusingin pendapatnya itu, mereka nggak bakal bayarin tagihan atau cicilanmu di akhir bulan. Kutipan dari Aristoteles ini ngena banget. Kamu tuh nggak akan pernah bisa lari dari omongan orang, ngapain pun yang kamu lakuin. Jadi, yaudah, cuekin aja. Fokus sama apa yang penting buat masa depanmu. Ingat, kita kan makan nasi, bukan makan gengsi atau omongan orang. Jadi, ini dia rangkumannya, cetak biru finansial buat kamu. Pertama, ubah pola pikirmu, bikin uang kerja buat kamu. Kedua, investasi nomor satumu adalah ke skill. Ketiga, tujuannya cuma satu, capai surplus cash flow. Keempat, taktiknya, lacak pengeluaran buat nemuin dan basmilah T-Vektor. Dan terakhir, perisainya, cuekin gengsi dan omongan orang. Ini kerangka yang bisa kamu pakai, mulai dari hari ini. Pada akhirnya nih, semua balik lagi ke satu pertanyaan yang super simple. Setiap rupiah yang kamu belanjain itu adalah pilihan. Pilihan untuk masa depanmu atau pilihan untuk pendapat orang lain. Jadi, mana yang kamu pilih?